Baik, selamat pagi. Kita lanjut lagi ya. Tadi sempat terputus ya. Jadi kita buat suasananya seperti suasana saat kuliah in class ya. Supaya meskipun kita berbeda jarak dan waktu, serasa kita dekat. Oke, baik, saya lanjutkan. Tadi kita sampai di statis. Kemudian berikutnya adalah contoh dari website statis ya. Ini contoh website statis nih, profil perusahaan ya. Ini tampak halaman depannya atau berandanya. Kemudian berikutnya website dinamis. Nah, kalau website dinamis itu konten atau informasi yang ada di dalamnya bersifat dinamis. Jadi sering diupdate ya. Update-nya juga continue. Kemudian website jenis ini memiliki sistem pemrograman atau fitur-fitur yang memungkinkan pengunjung website bisa berinteraksi langsung dengan pemilik website atau orang lain yang juga saat itu sedang berkunjung ya. Jadi fitur-fiturnya disediakan. Nah, website dinamis juga memiliki halaman administrator. Nah, ini saya contohkan websitenya siapa? Websitenya Kompas itu kita sebut sebagai website yang memiliki sifat dinamis. Nah, ini contohnya. Ini perkembangan tanggal 11 April, udah terlambat, sekarang sudah lebih dari tanggal 11 ya. Nah, ini website yang interaktif. Website interaktif beda lagi. Website interaktif itu ada dua arah, pemilik web dengan pengunjung web. Jadi di dalam web itu memungkinkan para pembaca untuk berinteraksi dengan menulis atau dengan pembaca lain. Misalnya bertanya atau berkomentar atau mungkin juga saling menambah informasi dari apa yang mereka baca. Nah, ini saya contohkan adalah websitenya Shopee ya. Ini contoh websitenya Shopee ya. Ini booming banget sekarang ya. Meskipun kondisi kita sedang seperti ini, dia tetap aja lancar jualannya. Tuh. Kemudian ada jenis dan fungsi website. Jenis dan fungsi website ini saya tampilkan ada 8. Ada blog atau website pribadi, ada e-commerce atau toko online, kemudian ada company website, ada marketing content web, ada organization government, sharing media, online community, dan news ya. Ini jenis dan fungsi website. Kemudian website itu ternyata ada website e-business dan website e-commerce. Kalau website e-commerce itu implementasi terintegrasi rantai nilai dari 3 infrastruktur, yaitu flow of good, money, dan information. Kemudian menggunakan komputer dan alat elektronik yang terkoneksi internet, mengandung service cost ya. Nah, tujuan e-commerce biasanya berorientasi pada bagaimana cara memperoleh keuntungan. Nah, ciri khas dari website e-commerce tuh biasanya di dalam website itu ada transaksi jual belinya ya. Karena mereka obsesi atau tujuan utamanya memperoleh keuntungan, jadi lebih gencar membuat promo-promo ya. Bagaimana caranya menarik minat publik supaya melakukan transaksi pembelian. Beda kalau website e-business itu aktivitas bisnisnya memanfaatkan jaringan komputer dan internet juga. Biasanya tidak ada transaksi jual beli, tapi lebih cenderung pada kegiatan dan fungsi perusahaan. Karena orientasi dari website e-business itu adalah membangun kepercayaan, kemudian lebih mengutamakan pelayanan, yang ditampilkan peraturan kerja, kemudian ada relasi bisnis, ada penanganan masalah sosial ya. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman lihat website, di situ tidak ada transaksi jual belinya, tapi lebih pada publikasi, misalnya bangunan yang saya punya, kemudian properti atau teknologi yang saya gunakan untuk proses produksi, laporan keuangan, menampilkan mitra-mitra yang dia miliki,
kemudian kegiatan CRM yang sudah dilakukan. Nah, itu biasanya itu website e-bisnis karena dalam rangka membangun kepercayaan publik. Ya, membangun kepercayaan publik tuh antara lain ya, satu untuk menarik minat para investor itu ya. Kemudian untuk masyarakat dia ingin menunjukkan bahwa perusahaan kami adalah perusahaan yang sehat dan memiliki kualitas produk yang baik karena menggunakan teknologi yang paling up to date. Nah, itu biasanya website e-bisnis seperti itu yang ditampilkan. Berikutnya, nah ini perkembangan website-nya. Perkembangan website ini grafiknya saya tampilkan di slide, nanti Bapak Ibu bisa mengamati. Pada intinya kita sekarang sudah memasuki di posisi website yang 4.0 ya. 4.0 ini apa ini? Industri 4.0 di mana dunia digital menguasai. Apalagi di saat kondisi seperti ini, kita tidak bisa bertemu secara offline, jadi semua kegiatan dilakukan secara online, tidak bisa bertemu secara fisik, jadi kita 80% menggunakan online digital. Nah, ini perkembangan dari tiap tahap saya tampilkan di sini. Silahkan nanti Bapak Ibu teman-teman membaca sendiri ya, diamati sendiri. Saya lanjut ke berikutnya. Nah, ini peran website bagi bisnis. Yang pertama, membangun personal branding ya. Jadi membangun personal branding, kemudian ada sharing informasi dan story, kemudian pasti ya tujuan akhir adalah profit karena di dalam website itu membangun kesadaran, attention awareness ya. Jadi menarik perhatian pelanggan dengan membangun kesadaran, kemudian desire meyakinkan pelanggan, dan action ya. Di dalam website itu kita memancing pelanggan untuk melakukan satu tindakan. Tindakannya apa? Yaitu melakukan pembelian ya. Jadi kalaupun tidak bertemu langsung tetapi dengan melihat website, ada tujuan akhir yang ingin dibangun dari website itu. Apa? Ada bentuk action yang harus dilakukan oleh publik untuk melakukan tindakan pembelian. Kemudian website dengan traffic yang tinggi itu dimulai dengan konten yang kuat dan selalu harus diupdate secara konsisten, minimal 2 hari sekali ya, tiap hari lebih bagus karena konten yang kuat dan fresh ya itu akan memancing visitor untuk selalu rutin datang dan akan membangun loyalitas para pelanggan. Nah, ini saya tampilkan ya. Pengunjung web tiap bulan yang tertinggi tahun 2019 itu Tokopedia ya. Tokopedia tuh per bulan yang mengunjungi websitenya Tokopedia 66 juta. Shopee itu 56 juta, Bukalapak 43 juta. Nah, kemudian yang berdasarkan ranking App Store dan Play Store, Shopee ya, kemudian Tokopedia dan Lazada ya. Ini banyak sekali pengunjungnya karena apa? Website ini selalu melakukan update konten yang rutin dan artinya kontennya selalu fresh, berarti memancing para visitor untuk selalu ingin tahu ya tuh. Berikutnya ini mobile friendly. Jadi website yang mobile friendly itu dengan kuat akan mudah menarik perhatian web lain untuk memberikan link ya. Dalam ilmu SEO itu search engine optimization, link dari web lain adalah kunci untuk menaikkan page rank-nya web. Nah, website yang menarik itu website menarik minat pembaca dengan multiple gadget ya, maka desain website harus mobile friendly atau sering disebut sebagai responsive design website. Kemudian ini contoh website yang tidak mobile friendly ya, ini yang sebelah kiri, kemudian yang friendly ini yang sebelah kanan
Nah, ini apa bedanya? Ya, tadi sudah saya sebutkan. Coba diamati ya. Nah, kemudian di The Best Design Website itu ada 5, ada give a good first impression, ada notive value proposition, ada efficient communication, ada suitable for every type of gadget, ada provide is clear all call to action ya. Kita akan bahas satu-satu, tetapi sebelumnya seperti biasa kita off dulu, nanti kita lanjut lagi. Silahkan Anda istirahat dulu, saya juga istirahat dulu beberapa menit, nanti kita mulai lagi. Baik, saya off dulu sebentar, nanti kita mulai lagi ya.